Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidawati SPD, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kota Langsa. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di wawancara yang pertama ini, narasumbernya adalah Bapak Sopian SPD MM. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 3 Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Cut Elvina Jura SPD dari SMP Negeri 3 Kota Langsa, CGP Angkatan 9. Bersama rekan saya Maulidawati SPD, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kota Langsa. Pada saat ini, kami sedang berada di ruang Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Langsa, Bapak Sopian SPD MM, untuk melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak, mengganggu waktunya, kami akan melakukan wawancara sebagai tugas CGP kami, yaitu pada modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya ada masalah-masalah yang Bapak hadapi sehingga menjadi dilema buat Bapak. Nah, kira-kira bisa Bapak menceritakan masalahnya apa? Ya, ini kan terima kasih ya atas waktunya. Kita siap mensupport CGP. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa tentu dalam pengelolaan sekolah itu ada banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan. Ya. Misalnya ya, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, ya, dia bermasalah dengan temannya atau dengan orang lain, ketika dipelajari ternyata memang dia membawa masalah dari rumah. Ya. Jadi misalnya guru konselingnya sudah memanggil sampai misalnya kemudian harus melaporkan kepada saya sebagai kepala sekolah apa yang terjadi. Setelah kita pelajari latar belakang anaknya, orang tuanya, kemudian kita dalami, ternyata memang sangat memprihatinkan. Jadi di satu sisi kita mau berikan sanksi kepada anak tersebut, tapi di sisi yang lain, misalnya memang anak yang bersangkutan ini butuh perhatian khusus, butuh sentuhan lain dari keluarganya yang sudah broken home. Ya, dia tinggal tempat neneknya, mamahnya sudah keluarga lain, ayahnya sudah nikah lain. Jadi neneknya sudah tua, ini butuh perhatian. Jadi apa dilemanya? Di satu sisi dia sudah melakukan pelanggaran misalnya di sekolah terhadap teman yang lain, kita mau berikan punishment, mau berikan sanksi, tapi di sisi yang lain kita tidak tega, ya kan? Karena memang kita sudah pelajari latar belakangnya, dia memang membawa masalah dari rumah karena dia butuh perhatian. Yang begini itu yang jadi dilematis ya bagi kepala sekolah, bagi sekolah dalam pengambilan keputusan, sehingga ini menguji kita sebagai pemimpin untuk lebih arif ya, lebih bijaksana. Ini yang mengajarkan itu hanyalah pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi kita dalam mengelola, menyelesaikan dan tindak lanjut dari sebuah masalah. Sehingga anak itu tidak kita keluarkan, karena kalau kita keluarkan dia sudah nggak sekolah lagi. Paling enggak nanti kita cari jalan tengah, win-win solution. Jadi dia kita skor 1 minggu, karena memang kadang sudah tidak bisa
bisa lagi kita toleransi. Itu dilematisnya. Jadi itu jadi pertimbangan. Yang kedua memang lingkungan organisasi ya di sekolah kita misalnya itu kan lingkungannya sudah kita pelajari, memang ini bukan anak yang terlalu yang sangat bermasalah dengan dirinya, tapi ini ada faktor eksternal yang lain, misalnya orang tuanya dan sebagainya. Jadi begitu, itu salah satu contoh ya yang pernah kita alami. Begitu Bu Cil. Ya, selanjutnya langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya, kalau bicara tahapan ya, memang kita harus runut ya, harus yang pertama kita mengidentifikasi dulu. Ya, dalam identifikasi misalnya contoh anak si A tadi, ya, dia misalnya melakukan pelanggaran. Jadi kita identifikasi dulu apa jenis pelanggaran yang dia lakukan, kapan dia lakukan, di mana dia lakukan, kemudian bagaimana dia lakukan, kepada siapa dia lakukan. Jadi kita identifikasi sehingga setelah kita petakan, kita identifikasi sumber masalahnya, kita cari pihak-pihak yang bermasalah itu, kita akan menemukan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, misalnya dia sudah memukul anak temannya sampai berdarah misalnya, itu konsekuensi SOP kita itu wajib kita keluarkan karena sudah pelanggaran berat gitu kan. Tapi itu tadi ketika kita identifikasi, rupanya memang walaupun salah yang pelaku ini, tapi kemudian pasti ada faktor-faktor yang lainnya. Ya, jadi setelah identifikasi kemudian kita buat daftar-daftar fakta-fakta di lapangan, semuanya kita kumpulkan ya, teman-temannya atau ada pihak-pihak lain, kemudian baru kita mencari solusi ya kan, dengan pihak terkaitnya, misalnya wali kelasnya, teman-teman di kelasnya, kemudian guru BK-nya, kita panggil orang tua yang bersangkutan, komunitas sekolah. Jadi semua akan tahapan penyelesaian masalah, akan menemukan solusi yang tepat ya untuk sebuah kasus. Begitu Bu Cil. Silakan Ibu Maulida. Ya Pak. Silakan. Berarti Pak, ini saya lanjutin Pak ya. Boleh. Nah, ya, setelah Bapak tadi melakukan langkah-langkah penyelesaiannya, apakah ada waktu khusus Pak, jadwal tertentu atau langsung Bapak menyelesaikan masalahnya? Ya. Kita tidak buat jadwal secara khusus untuk saya sebagai kepala sekolah ada jadwal menyelesaikan kasus khusus, tidak. Nah, karena memang hierarki kita itu penyelesaian masalah itu tergantung bentuk masalahnya apa dan kejadiannya apa. Jadi kalau misalnya anak cabut sekolah dari pagar, tasnya tinggal di kelas, mungkin itu nggak sampai ke kepala sekolah, ya kan? Kadang dengan guru BK, dengan wali kelasnya diingatkan karena selesai, nggak diingatkan panggil orang tuanya selesai. Tapi kalau sudah memang absennya, kehadirannya sudah banyak, kemudian dilaporkan oleh kelasnya, wali kelasnya, ke guru BK-nya. Sementara anak ini misalnya dia datang dari rumah, karena orang tuanya juga memantau, tidak memastikan. Setelah kita identifikasi, rupanya dia memang tidak sampai ke sekolah. Nah, ini yang begini kan langsung kita selesaikan. Ada yang langsung kita selesaikan, ada yang secara bertahap, tergantung masalahnya seperti apa, gitu. Jadi tergantung kondisi ya. Kondisinya. Selanjutnya nih Pak, apakah ada nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Pasti ada, ya kan. Kita ini kan satu organisasi ya kan. Banyak kali stakeholder, para pihak kepentingan itu untuk yang membantu saya selama ini. Misalnya untuk mendalami, mengeksplorasi sebuah masalah itu kita dibantu oleh wali kelasnya dan bagian kesiswaannya, kemudian juga
dosennya. Jadi semua itu kita terima informasi ya, untuk kita pelajari, ya kan, kita identifikasi, kemudian kita tindak lanjuti, baru kita cari sebuah solusi. Jadi itu teman-teman mitra kerja lah yang memberikan solusi ya dalam sebuah masalah. Demikian Bu Mida. Ada lagi? Jadi berarti ada kolaborasi Pak ya? Iya, Selalu ya. Itu aja sebetulnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi pembelajaran buat kami. Suatu saat nanti mungkin kami akan menjadi pemimpin. Ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses terus dan lancar ya. Dan proses CDP-nya bisa jadi guru penggerak ke depan dan bisa menjadi pemimpin pendidikan yang diharapkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua. Nah, di sini narasumbernya adalah Ibu Intan Juli Murdiana, SPD. Beliau adalah Kepala TK Islam Darussaadah Langsa. Di wawancara yang kedua ini, saya akan menguraikan hasil wawancara saya dengan Ibu Intan melalui narasi sebagai berikut. Berikut ini merupakan analisis dan refleksi hasil wawancara saya. Sekian video hasil wawancara saya di modul 3.1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.